Halo teman-teman semua, welcome back to PMJ Auto. Mobil ini cocok banget buat kalian yang punya usaha dan butuh mobil buat angkut barang-barang kalian. So, inilah dia Suzuki Carry ACPS tahun 2023. Kita langsung aja bahas dari tampak depannya dulu nih. Buat tampangnya, dia udah jauh lebih bagus ya daripada Carry yang sebelum all new. Dan ini udah looknya udah lebih kayak lebih lebar dan lebih lebih dewasa ya kelihatannya. Tapi buat lampu dia tetap halogen, baik itu lampu dekat, lampu jauh, lampu senja dia masih halogen semua. Lampu sen juga halogen, dia grillnya plastik hitam doff gini dan cakep ya grill ya buat sebuah pickup. Ini ada logo Suzuki, bawahnya ada plastik-plastikan hitam lagi. Nggak ada fog lamp, dia tapi tetap mendapatkan wiper depan yang dua seperti ini ya. Dia ada washernya juga, dan karena yang kita review kali ini merupakan tipe AC dan power steering, tipe yang udah AC ya dan power steering, dia perbedaan lebih banyak yang nanti ada di bagian dalamnya dan saat kita membawa mobil ini. Dan karena dia ini tipe yang tinggi, dia udah mendapatkan antena nih. Jadi dia di dalam mobil ini udah ada radionya. Dan kita langsung aja lanjut ke bagian sampingnya. Oke, buat sampingnya ini simpel banget ya. Dan ini kalau kita lihat dia udah lebih besar dari Suzuki Carry yang sebelum all new. Dan untuk handle memang masih flick up dan dia masih warnanya ini ya, black top. Dan kuncinya dia modelnya colok kayak gini, polosan, nggak ada tombol-tombol ya. Dan kalau kita buka kunci tinggal colokin puter-puter aja. Buat spion dia masih fix kayak gini. Kita udah mendapatkan palang air dan ini dia slogan dari Carry ya, rajanya pickup. Dan untuk velgnya dia menggunakan velg kaleng warna silver gini ya, dengan baut 5 dan dia ukurannya ring 13. Lalu dia menggunakan ban dari SP Plus. Nggak tahu ini merek mana ya, mungkin yang tahu bisa komen di bawah. Untuk baknya sendiri, karena yang kita reviewnya adalah flat dash, dia panjangnya ada di 2505 mm dan untuk lebar baknya karena yang flat dash dia ada di 1625 mm. Lalu kalau kalian ambil yang wide dash atau yang lebih gede lagi baknya, dia itu bedanya cuma di lebar bak, dia ada di 1745 mm. Dan kalau wide dash kalian bagian samping sini akan bisa dibuka, karena kalau yang flat dash seperti yang kita review kali ini, dia yang bisa dibuka itu hanya di bagian belakangnya saja. Lalu untuk ini suspensi belakang dia masih tear down ya layaknya pickup pada umumnya. Velgnya juga sama, ukurannya sama-sama ring 13 kayak yang depan. Dan ini untuk ini ya, pengisi bensinnya. Kita harus nyolokin kunci ke dalam sini dulu. Dan nggak ada apa-apa lagi sih, kita langsung aja lanjut ke bagian belakangnya aja ya. Oke, kali ini buat bagian belakangnya nih. Dia simple ya, dia ada tulisan emboss Suzuki yang besar ya. Dia ini nongol ya, apa yang timbul. Lalu ada Carry di sini dan buat lampunya dia simple banget ya kayak pada umumnya. Halogen, baik itu lampu rem, lampu sen dan lampu mundurnya. Lalu dia bagian belakang sini bisa dibuka ya. Bukanya memang untuk yang flat dash dia hanya di bagian belakang ya. Seperti ini. Dan terbuka rata gini ya. Dia baknya rata lantai dan ya namanya juga flat dash, dia otomatis flap kalau kita naikin. Tapi kayak susah ya, saya pakai celana jeans, jadi ya udah kayak gini nih buat tampilan baknya dari si Suzuki Carry ini. Kita langsung aja masuk ke bagian dalamnya aja. Oke, kali ini kita udah di kabinnya si Suzuki Carry nih. Nah, karena ini bedanya dia ada AC dan power steering, kita nyalain dulu mobilnya biar kita bisa ngadem ya. Dan pertama-tama karena keunggulannya itu di AC ya sama power steering, ini setirnya udah enteng ya, dan AC-nya dia dinginnya seperti mobil Suzuki pada umumnya ya, sangat oke. Dan buat dashboardnya, sebelum dashboard, buat posisi duduknya ini buat sekelas pickup
bisa terbilang cukup ergonomis ya, karena tangan saya bisa cukup rileks, kaki saya juga bisa cukup nyaman gitu. Tapi dia kalau buat feel rem ya, dia saya rasa ini ya sangat pendek ya, kita kayak cuma noel dikit dia udah mentok gitu. Dan buat setirnya dia fix ya, ya kali mau dibikin tilt teleskopik. Dan buat jok dia ini ya nggak bisa diatur maju mundur, apalagi reclining ya. Lagi di bawah sini tuh dia mesin ya, bukan kosongan kayak di mobil-mobil biasa gitu. Buat bahan jok dia masih ini ya, ini nggak kayak kulit, cuman kulit sintetis yang murah gitu ya. Cuman ini masih oke sih. Bahan joknya surprisingly nyaman, empuk, dan not bad lah buat sebuah kelas pickup. Dan kita juga mendapatkan seatbelt 3 titik, tapi dia modelnya bukan yang bisa ditarik panjangin pendekin, dia masih yang konvensional gini, kita harus panjanginnya manual gitu. Jadi mungkin agak jarang terpakai ya oleh pengemudi-pengemudi pickup ini. Dan buat bahan dashboardnya nih, dia full plastik dan ini warnanya udah full black ya, interiornya full black kecuali atapnya sini. Dan dia setirnya dia memang masih karet, tapi ini buat digenggam ini sangat nyaman. Dia juga hanya dual spoke ya, jadi hanya penyangganya hanya dua kanan kiri gini. Lalu untuk tuas lampu sebelah kanan ini dia hanya ada buat lampu utama dan lampu side-nya ya. Dia nggak ada fog lamp dan dia juga udah buat dimnya juga. Yang sebelah kiri dia untuk wiper belum ada intermittent, apalagi interval waktunya, tapi udah cukup lah ya. Dan apalagi, oh ya, buat speedometernya dia nggak ada RPM ya, jadi langsung petunjuk kecepatan aja ya. Dan MID-nya simple banget, dia hanya petunjuk BBM dan odometer, trip A dan trip B, nggak ada lain-lainnya. Lalu untuk bandor rim dia juga full plastik ya, dan karena ini sebuah pickup, ini langsung plat body nih, nggak ada cover-coveran plastik lagi. Lalu buat pengaturan jendela, ini yang menaiki mobil ini harus sangat laki ya, karena dia masih ongkel gini, tapi ini enteng, bukan yang ongkelan berat gitu. Mungkin karena ini masih fresh ya, tapi kalau buat ngangkat gini udah agak berat sih. Dan dia handle-nya warna plastik doff gini. Di sini hanya ada pegangan buat nutup pintu, nggak ada penyimpanan di sini. Lalu untuk rem tangan dia otot seperti ini ya, seperti ini, otot. Dan di sini dia udah ada head unit yang bukan head unit sih, dia udah ada tab atau buat radio ya dari Pioneer. Udah bisa USB, tapi belum bisa Bluetooth ya udah pasti, karena dia ini aftermarket. Lalu di bawahnya ada penyimpanan kecil. Lalu di sini di dashboardnya dia ada penyimpanan nih yang cukup dalam. Dia ini kalau dilihat ya, kotak ini persis kayak yang kanan ya, kanan dan kiri ini bentuk kotakannya sama persis. Jadi mungkin kalau mindah setir itu sangat gampang ya. Dan isi AC-nya ada 4 ya, jadi nggak usah ditanya lah ya kalau buat dinginnya, karena kita cuma berdua di depan dan AC-nya ada 4, udah pasti dingin banget. Di bawah sini dia ada penyimpanan terbuka. Dan di atas ini sebenarnya kita juga bisa taruh ya buat penyimpanan juga, tapi terlalu ngareng ya. Buat sun visor dia polosan aja, dan yang kiri dia nggak ada sun visornya, jadi sun visornya cuma ada di sebelah kanan. Buat spion dia modelnya fix gini, belum di night view. Lalu lampu kabin dia halogen, dan hand grip dia nggak di sini tapi di sebelah sini. Jadi kalau kalian nyupir kayak gini. Tapi ini sebenarnya diberikan lagi nih, dia fungsinya lebih ke membantu kita saat mau naik ke dalam mobil ini gitu. Dan untuk pengaturan AC dia masih ini ya, putar-putar gini, dan ini hanya ada kipas dan suhu saja. Di bawahnya ada penyimpanan terbuka lagi, ini untuk personelnya di atas ini ya. Dan ini kosong nih bawah sini, jadi kalian bisa buat pindah kanan dan kiri secara leluasa. Lalu di sebelah kanan sini dia ada satu buah cup holder nih, dan di bawahnya dia ada tombol-tombol dummy. Ya kan, bisa kalau kalian pengen modif-modif bisa tambah tombol di sini. Lalu dia juga ada satu buah soket power outlet nih di sini. Oke juga, tetap dapat power outlet jadi buat ngecas-ngecas ya. Lalu buat mesinnya dia ada di bawah kita. Dia 1500 cc 4 silinder dengan kode mesin K15B, yang dimana mesin tersebut sama dengan Suzuki R3 dan Suzuki SL7. Ya mungkin bedanya hanya ada di tuningannya saja ya. Dan buat tenaganya dia ada di 97 PS dengan torsi maksimum 135 Nm. So kita langsung aja bawa jalan si Suzuki Carry ini buat gimana sih feel berkendaranya. Oke, langsung aja. Oke guys, kali ini kita udah nyobain si
udah di jalan nih kita nyobain Suzuki Carry yang AC dan power steering nih. Ya karena keunggulan dari yang kita coba ini di trim yang kita coba ini, dia udah power steering ya, jadi saat kita bawa gini dia setirnya terasa enteng ya, ya kayak kita bawa mobil biasa. Buat AC-nya dia juga AC-nya normal ya kayak mobil pada umumnya, nggak yang beda gitu. Dan ini pertama kali saya bawa pickup dan rasanya ya bedanya, kita depan nggak ada moncong langsung ini ya, jadi kalau kata orang ada crumple zone, ini nggak ada, langsung kaki kita kan. Dan buat suspensinya dia yang belakang karena dia masih pakai per daun, jadi ya biasa-biasa aja ya. Dan kalau buat hitungan mobil niaga nih, mobil ini sih cukup nyaman ya kalau kita bawa sendiri itu, jadi handlingnya enak, habis itu buat akselerasi juga enak, dan suspensinya nggak yang separah itulah, not bad suspensinya. Buat kebisingannya atau kekedapan kabinnya memang ya layaknya pickup ya, dia nggak yang kedap-kedap banget, tapi sudah cukup sih buat kebisingan kabinnya. Jadi nggak ini apa namanya, nggak terlalu mengganggu kita saat membawa mobil ini gitu ya, karena secara ini kita langsung ini ya, langsung flat body, nggak ada apa ya, nggak ada peredamnya atau ya nggak ada cover lagi, dia langsung flat body, jadi wajar kalau suara dari luar atau kebisingan dari luar itu sangat masuk. Dan ini dia mesinnya bukan di depan ya, di bawah kita, jadi kalau kalian membawa mobil ini dalam waktu yang lama mungkin agak hangat dikit ya di bagian bawahnya ya. Ya layaknya semua pickup sih ya, semua pickup yang ada di Indonesia itu kebanyakan kayak gitu, truk-truk juga sama. Dan buat visibilitas pengemudinya ini sangat oke ya, depan luas, ke samping luas, nggak ada blind spot sama sekali, ke belakang apalagi kan langsung kaca tuh, nggak ada penghalang lagi gitu. Dan buat spionnya dia memang masih ini ya, nggak bisa diatur, dia fix ya, bisa diatur agak keluar doang, dan itu pun manual, kita harus buka jendela dulu, tapi nggak apa-apa ya. Lagian ya buat mobil niaga itu nggak harus memiliki teknologi yang wah-wah banget gitu, jadi ini udah sangat cukup sih, harganya juga worth it. Konsumsi BBM-nya juga mobil itu bisa dibilang irit ya, malah malah sangat irit, karena mobil itu memiliki basic mesin yang sama dengan Suzuki R3 yang terkenal iritnya, yaitu K15B, yang berarti mobil ini memiliki mesin 1000 cc ya, 4 silinder. Ya bedanya mungkin hanya di tuningannya doang, tapi buat basic mesinnya dia sama seperti Suzuki R3 gitu. Buat ininya ketangguhan mesinnya itu nggak usah ditanyain lagi ya, karena kita udah banyak ya di jalanan orang-orang berniaga atau pengusaha-pengusaha yang butuh angkut barang itu menggunakan Suzuki Carry ini. Dan karena ini Carry yang udah lebih baru ya, dia udah lebih lebar dan dashboardnya ini udah lebih bagus nih looknya daripada yang sebelum facelift atau sebelum all new-nya ya. Dan enaknya nih karena dia ini belakang langsung kaca, jadi kalau kita belok misalnya nggak kelihatan di spion tuh blind spot, kita bisa langsung nengok ke belakang nih, karena langsung ada kaca di bagian belakang kita ini. Nah kita langsung bisa nengok ke belakang situ, dan ujung baknya kita juga bisa melihatnya. Nah kalau ada motor kayak gitu memang sangat masuk ya buat suaranya. Oke guys, kita kali ini udah sama Mas Sugeng nih dari Suzuki Sumber Baru Purwokerto. Halo Mas. Halo. Ya, dan makasih Mas udah bantuin kita buat pinjam mobil ini. Siap. Dan mau tanya nih Mas, Ya. yang kita bawa ini kan Carry yang AC, habis itu dia power steering, flat, habis itu flat deck ya. Ya. Nah dia itu sebenarnya ada tipe apa aja sih dari Carry ini? Ya, benar Mas. Selamat pagi. Ini kalau kita di Carry itu ada dua tipe. Yang pertama tipe flat deck dan kedua tipe wide deck. Perbedaan di tipe FD sama flat deck itu sebenarnya di bak saja.
Kalau di flat deck itu bisa three way ya, artinya bisa buka kanan kiri belakang. Kalau di FD hanya di belakang saja, Mas. Yang kita bawa ini kebetulan tipe carry FD ACPS. Jadi kalau yang WD itu perbedaannya hanya di bak. Kalau di bak WD itu bisa dibuka kanan dan kiri belakang. Kalau yang kita bawa flat deck hanya dibuka bak belakang doang ya? ujung bawah belakang doang, Mas. Bedanya di situ. Iya, untuk perbedaan harga hanya selisih 1 juta. Kalau harga FD biasa 175.100, kalau yang AC PS itu 184.600. Kalau yang WD 176.100, kalau WD AC 185.600. Oh, jadi kalau kita mau ambil yang paling tinggi pun itu masih worth it ya, masih di bawah 200 juta ya, Mas? Di bawah 200 juta. Dan untuk pembelian di Suzuki Sumber Baru Purwokerto kita ada promo gede-gedean, Mas. Itu diskon bisa sampai dengan 30 juta, Mas. Gila, banyak banget ya, Mas? Iya. Ya, ada 37 juta. 37? Iya, 37 juta. Nah, diskonnya aja udah seharga motor ya, Mas? Betul. Makanya untuk pelaku usaha khususnya di Banyumas, jangan ragu-ragu, segera ambil mobil pendamping usaha Anda. Nah, betul kok. Jadi mobilnya cocok banget ya, Mas, buat teman-teman yang nonton video ini punya usaha, habis itu butuh angkutan barang buat usahanya, cocok banget ya mobil buat dibeli gitu ya. Betul, Mas. Karena kebanyakan usaha-usaha yang baru itu sewa sama beli ketemunya murah beli. Karena kalau sewa itu kan per hari bisa 150 sampai dengan 200. Iya. Kalau beli kita hanya mengumpulkan sehari 120.000 sudah dapat mobil impian baru. Nah, Gitu, Mas. buat teman-teman para pengusaha yang nonton ini nih, lagi pengen nyari mobil buat usaha, pickup atau mungkin mobil box juga bisa, kalian tinggal kamu sharing ya. Itu bisa aja langsung Bisa. beli mobil ini ya. Iya. Bisa hubungin Mas Sugeng nih dari dari Suzuki Sumber Baru Purwokerto, atau bisa aja ini ya, chat lewat WA, atau bisa langsung ke dealernya Suzuki ya, Mas. Boleh. Nanti WA-nya ada di bawah sini dan lokasi dealernya juga ada di bawah sini. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Makasih juga Mas Sugeng Siap. udah nemenin kita. Ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa buat like, comment, share. Jangan lupa juga buat share ke channel ini. Kunjungin juga sosial media kita. Kita ada Instagram, ada TikTok, ada di bawah sini ya. Kunjungin juga Instagramnya Mas Sugeng, mungkin ada. Ada. Sugeng 86. Nah, kunjungin juga Instagramnya Mas Sugeng di bawah sini ya. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Hanif. See you and Bye.